Sore Bang Lukas, selamat sore Bang Stem. Bang, izin menanggapi ini kan Abang sebagai kuasa hukum dari korban yang pengerusakan villa di Sukabumi ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit nggak sih Bang terkait kronologi pengerusakan tersebut gitu. Dari awalnya seperti apa? Jadi kronologinya yang kami pahami dan kami dapatkan dari klien kami, bahwasanya awalnya tuh mereka tuh mau mengadakan retret itu adalah pembinaan rohani dan mental. Ya, jadi mereka datang, itu villa adalah villa pribadi dan itu pun hanya komunitas, jadi bukan gereja seperti yang kami di pemberitaan ya. Kan di pemberitaan tuh katanya ini dijadikan rumah ibadah. Rumah ibadah itu kan identik dengan kayak masjid, sholat, gereja, wihara gitu-gitu ya. Jadi ini lebih ke kalau istilahnya kalau dalam Muslim itu mungkin pengajian kali ya, gitu. Atau apa istilahnya, santri-santri kilat. santri kilat lah, ya gitu. Pesantren kilat. Nah intinya pada saat kejadian itu datanglah pada saat hari pertama itu datanglah mengaku dari Forkompimcap ya. Jadi ada ketua MUI, ada Pak RT, ada kepala desa, ada Kapolsek dan lain-lain yang intinya menentang adanya kegiatan tersebut. Ya kan? Nah, cuman berangsur alot, akhirnya pada saat itu udah mau sholat Jumat, jadi mereka pamit sholat Jumat, tapi sebelumnya sini saya kalau nggak salah Pak Kapolsek sempat ngomong bahwasanya ya saya paham, tapi mereka ini belum tentu paham dan saya tidak bisa menjamin apa yang terjadi ke depannya, sehingga mereka pergi sholat Jumat. Pada saat selesai sholat Jumat itu sudah kumpul segitu banyak orang, ratusan, ini bukan puluhan ya, kalau puluhan sih mungkin masih sedikit, ini ratusan orang ya, bisa dilihat di video-video banyak tuh ya. Dan setelah kumpul itu rame-rame ada yang naik pagar. Nah, menurut kata klien kami, ada salah satu anak peserta ngomong, tuh ada yang naik pagar. Keluarlah Pak Wedi, klien kami ini. Intinya ada perdebatan lagi. Bukan naik lagi, udah rubuh pagarnya. Oh iya, udah dirubuhkan. Intinya dia ada perdebatan lagi. Intinya mereka diusir lah dari situ. Tapi saya juga mau meluruskan, saya harus berimbang. Tidak semua warga ikut merusak. Banyak juga warga yang membantu mengevakuasi kayak melindungi, karena ini anak-anak ya. Ada sekitar 30 lebih anak-anak loh, anak di bawah umur, ingat. Setelah itu ya terjadilah seperti yang ada di video-video itu, karena selesai itu kita nggak tahu, kita tahunya dari video semua ya. Tapi pada saat evakuasi itu sangat mencekam, dan bahkan di dalam mobil kan mobil digedor, dilempar pakai batu, ditendang, itu semua saya ada foto bekas tapak kaki orang di mobil itu masih ada, nendang mobil gitu. Itulah jadi trauma-trauma yang didapatkan oleh anak-anak ya sampai segitunya, sampai mereka lihat keramaian aja mereka ketakutan sekarang. Ya itu kan timbul trauma juga ya Bang sama anak-anak sendiri. Itu mungkin sekarang anak-anaknya itu apakah masuk ke psikolog sendiri atau seperti apa Bang? Saat ini sih memang lagi, atau butuh penanganan? Ya, saat ini sih memang lagi berusaha untuk dipulihkan mentalnya oleh para pembimbing rohaninya. Nah ini saya juga mempertanyakan, KPAI kemana? Ini kejadian udah viral, ini anak-anak, tahu korbannya adalah anak-anak. Mana KPAI atau lembaga-lembaga terkait lainnya yang mengurusi anak-anak? Harusnya kan memberikan bantuan psikolog ya kan, memperbaiki mental anak supaya menghilangkan traumanya. Ini sampai saat ini belum ada. Bang, pada saat kejadian itu kan bisa dikatakan ada juga anggota TNI dan Polri gitu ya Bang. Tapi kalau dalam beberapa cuplikan video itu tidak berusaha melerai, tapi diam saja gitu Bang. Pada saat pengerusakan itu gimana tuh Bang mungkin? Ya,
Kalau terkait di video itu ada beberapa oknum anggota, baik ada Babinsa dan Babin Kamtibmas. Ya, menurut kami ya cukup kami sesali ya, kenapa pihak kepolisian dan TNI pada saat yang berada di situ, apapun alasannya, mau bilang masa banyak pun seharusnya sudah cipta kondisi seharusnya. Khususnya Polsek sih, Polsek Cidahu. Apalagi Kapolseknya katanya monitor terkait permasalahan ini. Kami juga sangat menyayangkan dan juga menurut keterangan klien kami, Kapolsek ini, Kapolsek Cidahu, Polres Sukabumi sempat turun ke lapangan juga, dan bahkan bukannya dia menenangkan, jadi ada indikasi seolah-olah memprovokasi, seolah-olah gitu loh. Karena sampai ada perkataan, ada omongan Bapak Kapolsek ini ke klien kami, keterangan klien kami ya, keterangan Pak Yohanes Wedi, saya nggak mau ngeliat muka Bapak lagi lah. Nah, menyampaikan kekesalannya gitu loh, saking mungkin kesal, merasa kesal karena ya menurut saya kan sekelas Kapolsek nggak boleh dong, tidak elok mengucapkan seperti itu gitu loh. Harusnya dia menenangkan warga, ini malah seolah-olah ada indikasi, ada dugaan dia juga berpihakan ke masyarakat warga yang menjadi para pelaku ya, terduga pelaku perusakan. Nah, kami juga sangat menyayangkan itu. Dan terkait anak, kami juga sangat menyayangkan KPAI dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kita juga ada juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA juga tidak ada inisiatif, tidak turun untuk, harusnya kan ini kan lembaga ataupun kementerian ini pakai anggaran negara, tetapi tidak menjalankan sesuai tupoksinya. Ini kami sangat sayangkan. Dan juga ada juga selain lembaga pemerintah kan ada juga lembaga non pemerintahan terkait perlindungan anak, ada LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan juga ada juga Lembaga Perlindungan Anak. Jadi beberapa lembaga ini, komisi ini atau kementerian yang terkait melindungi anak ataupun Komnas Perempuan itu mana? Kalau memang nggak bisa, ya udah bubar aja gitu loh. Jangan kalian menghabiskan anggaran negara, tapi tidak, hal-hal seperti ini tidak kalian tidak akomodir, tidak kalian. Harusnya kan Kementerian Perlindungan Anak dan lain sebagainya itu saat ini yang paling utama ya korban anak-anak ini, karena anak-anak ini pastinya hal yang nggak mungkin kita saja yang sudah dewasa dihadapkan persoalan seperti ini naif rasanya kalau tidak trauma, apalagi anak-anak. Bayangkan kalau anak-anak kita semua mungkin puluhan tahun efek dominonya masih terasa tuh, tapi kan masyarakat ini, oknum-oknum pelaku ini pada warga-warga yang persekusi ini kan nggak memikirin anak. Coba kalau anak mereka, bayangkan ini bukan hanya mobil yang rusak, salah satunya ada motor klien kami, ada videonya viral tuh di media juga kan. Kalau memang perlu nanti kami kirimkan. Itu sampai di motor nggak ada salahnya, dipukul-pukul, diinjak-injak, dibuang ke sungai. Dibuang gitu loh. Terus gitarnya yang nggak ada salah apa-apa dibuang dibuang juga, dirusak. Lalu ada handphone klien kami, handphonenya sih nggak seberapa, tapi itu peninggalan almarhum istrinya. Jadi dia sangat berharga. Jadi istrinya sudah meninggal, Pak Wedi ini, handphonenya di situ semua, kenangan foto-foto di situ semua. Jadi beliau sampai bilang, dia ya sampai sedih lah, sampai miris lah. Ini handphone, jadi kayak ini kamar rumah ini, kamar villa ini diduga didobrak sama para pelaku ini. Padahal posisi terkunci, tapi sampai didobrak. Artinya di sini ada dugaan penjarahan lah kalau kita bilang. Ini sungguh sadis sih. Oke. Bang, kan tadi abang menyebut bahwa ini tuh sebenarnya ada ratusan orang. Ya. Walaupun ada juga orang yang membantu ya, warga-warga sekitar. Tapi kenapa hanya 7 yang ditahan? Ya, jadi gini, untuk proses hukum itu kan sama-sama kita ketahui, untuk menetapkan seorang tersangka, seseorang menjadi tersangka, itu kan harus ada alat bukti yang cukup. Nah, ini kan polisi ini saat ini bekerja hanya berdasarkan dari video-video yang beredar. Jadi yang benar-benar terlihat ikut merusak. Jadi yang mungkin yang nggak kesorot sama video, itu mungkin ya lolos. Dan kenapa video minim ya, karena memang rata-rata yang ada di situ orang dewasanya fokus untuk menyelamatkan anak-anak dulu, untuk evakuasi keluar. Jadi nggak ada tuh yang sebut-sebut video. Makanya videonya yang satu-satunya yang ada itu hanya video pada saat lagi di dalam mobil. Jadi ada yang sempat video itu pas gebuk-gebukin mobilnya tuh. Jadi tapi kami menghimbau ke kepolisian bahwasanya
pasti ada aktor intelektual, ada dalang di situ. Nggak mungkin segampang itu mengumpulkan ratusan orang. Pasti ada tokoh-tokoh masyarakat yang bermain di situ. Kami menduga pasti ada beberapa, bukan cuma satu ya, pasti ada beberapa. Gitu. Nah ini yang harus bisa kita buktikan bersama, dan kita harus bisa membantu kepolisian juga. Ayo siapapun yang punya informasi, tolong dibantu. Bang, terkait hal tersebut juga kan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi juga turut menyumbang sumbangsi 100 juta. Dan katanya ininya uangnya dikasih ke masjid atau musola setempat. Itu seperti apa mungkin Bang sebagai kuasa? Jadi gini, kemarin memang informasi yang beredar seperti itu. Nah, namun kemarin klien kami sudah kami tanyakan bahwa itu baru rencana, pada saat itu baru rencana akan disumbangkan, tetapi memang kemungkinan dalam minggu ini memang mau disalurkan. Jadi uang 100 juta itu apakah nanti semuanya ataukah beberapa nanti pasti akan disumbangkan ke masjid ataupun musola di sekitaran. Memang betul. Memang betul. Tetapi untuk waktunya mungkin dalam minggu ini. Izin menambahkan, kalau menurut klien kami kemarin, intinya gini, ini kan kemarin kejadian itu kan memang ada sumbangan, tapi kan beliau belum kesana kembali. Nah, jadi belum ada waktu yang pas untuk menyerahkan. Jadi dia maunya ya dia yang menyerahkan, karena itu uangnya dititipkan kepada Pak Yongki ya. Pak Yongki itu adalah pegawai beliau yang menjaga villa tersebut. Jadi bukan ada di klien kami, bukan ada di Pak Wedi. Kondisi uang. Nah, uangnya itu ada di Pak Yongki. Sehingga Pak Wedi sendiri belum sempat kesana, tapi Pak Wedi sudah berniat untuk menyumbangkan kepada masjid-masjid atau warga sekitar. Tapi dia maunya dia ikut ada, tapi waktunya belum sempat. Bang, tapi kan bisa dikatakan kan ini rumah beliau yang terkena villa ya, bisa dikatakan villa. Itu alasan beliau untuk menyumbangkan itu kenapa, Bang? Ya mungkin karena ajaran cinta kasih ya Mas ya. Ya kalau saya boleh sedikit mengungkapkan bahwasanya ada ajaran dalam Alkitab, apabila ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu gitu. Jadi memang orang-orang Kristen ini udah terbiasa disakiti. Ya kalau disakiti kita bahkan tidak akan pernah berhenti untuk memberi kasih pada orang yang menyakiti kita gitu. Balasannya secara ini ya Bang ya. Oke. Bang, nih juga kemarin yang lagi rame soal staf sus Kemenham. Ini kan beliau bilang bahwasanya akan menangguhkan penahanan. Itu seperti apa tuh Bang? Kami sih agak lucu ya menanggapi terkait ada statement dari staf sus Kementerian Hak Asasi Manusia ya, Bapak Thomas ya waktu itu ya. Jadi di pendopo Bupati ya kalau salah, pendopo di Sukabumi sana lah, Pelabuhan Ratu. Jadi kami agak lucu sih, ini cacat secara berpikir, logikanya cara berpikirnya salah. Kalau berbicara terkait hak asasi manusia, memang betul pelaku maupun korban memang memiliki hak asasi manusia yang sama. Tetapi jangan kemudian dikesampingkan juga. Justru kalau perspektif HAM, ini jelas salah dia memandangnya. Harusnya lebih diutamakan korban dong. Korban baru pelaku. Ini malah korban dulu. Ini jangan sampai seolah-olah gini loh. Jangan sampai negara ini seolah-olah menormalisasi perbuatan peristiwa pidana gitu. Jadi negara tidak boleh kalah gitu loh sama orang-orang, sekelompok orang yang ya seperti ini mencederai kerukunan dan melanggar hukum gitu loh. Makanya kenapa malah harusnya Kementerian HAM dalam hal ini harusnya lebih fokus ke korban, atau apalagi korbannya anak-anak, ya kan? Ini malah ke pelaku. Dan nggak hanya, nah kami cerita sedikit ya, nggak hanya di Sukabumi. Pada saat kami ke Polda Jabar, klien kami ya dihubungi oleh salah satu mungkin pejabat Kanwil HAM di Jawa Barat, seolah-olah akan ada pertemuan dengan Dirkrimu Polda Jabar. Ya. Nah, ya sepemahaman klien kami, mungkin mau tarik di Polda mungkin perkaranya, mau membahas fokus, karena memang dari awal kami tegak lurus, tidak ada kata damai, maunya semua diproses, memaafkan sesama manusia, sesama makhluk hidup yang baik dan beradab, memaafkan oke. Dan pasti, tetapi perbuatan pidana ya tetap diproses, usut sampai tuntas. Apa yang terjadi? Ketika kita sampai di Polda Jabar, ketemulah dengan Pak siapa itu namanya,
Pak Nurjaman salah satu pejabat mungkin di Kanwil HAM Jawa Barat, nggak ada ngomong apa-apa ke kami, langsung masuk ruangan pejabat Polda di sana. Kebetulan diwakili oleh Wadir Krimum, sampai Pak Wadir Krimum juga bingung. Jadi seolah-olah Bapak Nurjaman ini, yang kami duga Bapak Nurjaman ini, dia seolah-olah mau jadi lawyer, seperti lawyernya pelaku. Datang tiba-tiba belum ngomong ke kami, seolah-olah Pak Wadir Krimum kami sudah ke lokasi. Jadi dia soal laporan di lokasi itu sangat mencekamkan, ini sangat tragis kejadiannya, bla 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 bla. Intinya dia bilang keluarganya pelaku ini ada yang masih anak kecil lah, tanggung keluarga lah segala macam. Jadi kami berharap dari Kanwil HAM Jawa Barat benar-benar bisa diselesaikan. Kami kebingungan. Terus kami ada kesempatan ngomong, langsung bantah, Pak, kami ini mohon maaf bukan orang-orang bodoh, Pak. Bapak ini mewakili pribadi atau secara lembaga gitu. Sampai Pak Wadir Krimum juga 4 kali nanya, Bapak mewakili secara pribadi atau secara negara gitu loh. Karena agak lucu gitu loh, kita nggak tahu apa-apa, seolah-olah dia mau mengadu, terus kalau dia mengadu ke Pak Wadir bisa diselesaikan, itu kan enggak. Ini kan proses hukum. Minta mediasi. Minta mediasi gitu. Ini juga dijebak gitu. Kalau kita tahu mau begitu, kita juga nggak mau. Jauh-jauh loh. Klien kami dari Tangerang ke Bandung. Kami ke Jakarta. Kami dari Jakarta ke sana. Makanya kami agak bingung nih, Kementerian HAM ini dari mulai akar rumput nih sampai atas terlalu berlebihan. Ini ada apa gitu loh. Kita berharap ya dalam pemerintahnya Pak Prabowo, Bapak Presiden, mudah-mudahan bisa evaluasi Kementerian HAM. Ya walaupun mungkin Pak Pigai sudah, Menteri HAM sudah klarifikasi, namun ya ini kan yang beredar di masyarakat kan seolah-olah, jangan sampai masyarakat berpikir, oh negara membela pelaku kejahatan. Ini jelas kejahatan. Giliran korban tidak ada, belum ada sampai saat ini. Sampai anak-anak itu nggak ada, apa dari Kementerian HAM datang, dari Komnas Perempuan kah atau anak kah atau Komisi Perlindungan Anak, nggak ada, nol, sama sekali tidak ada. Jadi kita sangat berharap teman-teman semua bisa mengawal kasus ini, jangan sampai hal-hal seperti ini bisa terjadi kemudian hari, ada Sukabumi, Cidahu, lain-lainnya lagi. Boleh menanggapi dikit soal kemudian soal klarifikasi Pak Menteri HAM, Pak Pigai, kalau memang benar itu spontanitas dari Pak Thomas, Evaluasi, kenapa Kanwil pun melakukan hal yang sama? Kalau memang itu ada apa ya istilahnya, ada masalah, ada kerajaan dalam kerajaan lah istilahnya. Jadi ada matahari lain. Berani nggak Pak Pigai untuk memacak mereka semua yang terlibat untuk meminta penangguhan penahanan terhadap para tersangka? Saya tantang. Bang, tapi kalau untuk Kementerian HAM sendiri, Abang ada ini nggak sih kritik gitu untuk mereka gitu, supaya ya bisa dikatakan kan melakukan hal serupa, tapi ini kan si yang justru korban malah dianggap seperti itu. Kalau kritik kami sih ya pastinya mudah-mudahan Kementerian HAM ke depan bisa lebih cermat lagi, bisa lebih teliti lagi, logikanya, otaknya dipakai lagi untuk mengomentari ataupun advokasi hal-hal yang seperti ini, karena ini sangat sensitif gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini tidak terulang lagi, dan ke depan Kementerian HAM juga bisa lebih profesional. Dan kami juga mengapresiasi ya langkah kinerja Polres Sukabumi, Labuan Ratu sana, dalam hal ini cepat tanggap juga untuk menangkap para pelaku. Dan sampai dengan hari ini ya, kemarin pertemuan kami dengan Kasat Reskrim, beliau mewakili Bapak Kapolres dalam berhalangan. Intinya kami sudah sampaikan ya komitmennya, dan Pak Kasat Reskrim juga menyampaikan komitmen mereka untuk on the track akan selalu akan mengungkap kasus ini sampai ke akar rumput, dan beliau memastikan semua pelaku akan dimaksimalkan agar bisa ditangkap gitu loh. Dan saya menyampaikan sedikit lagi ya, intinya kami sekali lagi mengapresiasi lah langkah Polres Sukabumi ya. Artinya kami percaya Polres Sukabumi yang mana Kapolresnya Bapak AKBP Dr. Samian yang ya sangat profesional sekali ya, cepat sekali bisa menangkap semua pelaku. Cap jempol untuk Polres Sukabumi. Dan
Satu lagi yang kita sampaikan, tidak ada tempat bagi intoleransi di Republik ini. Ya. Bang, apakah akan ada tersangka baru dalam kasus ini untuk kedepannya gitu? Yang dilaporkan itu memang hanya 7 atau memang ada beberapa, Bang? Iya. Jadi kalau tersangka baru kemungkinan akan selalu terbuka karena kan melihat masa segitu banyaknya. Satu lagi, dan kami juga tidak letih-letihnya untuk mendorong Polres Sukabumi mencari siapa aktor intelektual di belakang ini, karena tidak mungkin mengumpulkan massa segitu banyaknya. Bahkan ada satu pelaku yang sudah tertangkap itu dari desa seberang. Jauh. Itu kan nggak mungkin kan, kalau bukan dikoordinir dari awal itu nggak mungkin gitu. Bukan hanya seberang, jauh jaraknya. Iya. Iya, jauh. Gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kalau cuma warga sekitar doang 10 orang melakukan perusakan, oke, spontanitas. Ini ratusan orang, bahkan ada yang dari desa sebelah. Ini pasti ada koordinatornya, ada aktor intelektual di balik itu, dan kami minta Polres Sukabumi untuk mencari aktor intelektual itu. Oke, Bang, menyinggung soal Kemenak sekarang kan masih belum berikan suara Ya, terkait kasus gua ini nih. Ini kan bisa dikatakan kasus ini cukup viral ya, Bang. Ya. Itu mungkin gimana, Bang? Jadi kami juga sangat menyayangkan Pak Menteri Agama belum bersuara sama sekali. Kalau bilang alasannya di luar negeri, ya buktinya Pak Pigai bisa mengirim staf Anda kan bisa dikirim. Saya menganya, Anda ini Menteri Agama Islam atau Menteri semua agama? Harusnya Anda ini waktunya bersuara sebagai Menteri Agama, menyejukkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini Anda diam saja. Apakah waktu Anda mencium paus itu hanya sandiwara, atau memang Anda ingin menjalin hubungan yang baik terhadap agama-agama lainnya? Saya tunggu statement Anda. Kedua, kalau kita mau ngomong masalah ini sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Akar permasalahannya adalah SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri sudah melanggar konstitusi kita yang diatur kebebasan beragama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa harus ada SKB 2 Menteri? Bahkan saya dengar-dengar gosipnya akan diatur juga untuk rumah doa. Rumah doa itu kayak kalau di Islam tuh kayak mungkin musola ya. Di rumah kan bisa dibikin musola. Nah, itu rumah doa pun mau diatur. Harus ada izin. Ini kan konyol cara berpikirnya. Sekalian aja bilang agama yang diakui di Indonesia cuma satu. Yang lain nggak boleh beribadah. Buktinya apa? Karena SKB 2 Menteri. Lihat kejadian di Cilodong. Udah ada IMB aja masih diprotes. Ini sumber masalah dan ini harus dibereskan. Oke, good. Untuk kaum intoleran, kalian tidak mengerti betapa indahnya perdamaian, indahnya perbedaan itu. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, itu setiap kali Natal itu banyak yang datang ke rumah orang tua saya, sekitar warga-warga sekitar datang untuk mengucapkan. Saat Lebaran kita juga menyiapkan beberapa bingkisan untuk warga-warga yang kurang mampu. Jadi itu Bahkan kurban. ya, bahkan sampai detik ini pun saya masih sering memberikan kurban kepada beberapa masjid atau musola yang ada di sekitar rumah saya. Gitu. Jadi intinya adalah stoplah kita mengkritisi agama lain. Agama itu untuk diri kita sendiri dan kelompok kita, bukan untuk nyenggol orang lain. Itu adalah tanggung jawab pribadi kita terhadap Tuhan, bukan tanggung jawab pribadi kita terhadap yang lain. Saya dan beliau ini beda agama, tapi kami bisa rukun, kami bisa bangun kantor sampai saat ini. Jadi perbedaan itu bukan sesuatu yang memecahkan, tapi harusnya menyatukan. Indonesia kuat itu karena bersatunya beberapa suku, beberapa agama, bermacam-macam, gitu. Jadi janganlah dipecah. Ini juga adalah PR buat Menteri Agama, karena saya berharap supaya Menteri Agama juga bisa mensertifikasi
semua agama ya, saya nggak bilang hanya satu agama tertentu. Kalau memberikan khutbah atau berdakwah apapun itu dia, itu cari yang tema yang adem gitu loh. Jangan mencari tema-tema yang menyinggung agama lain. Udah saat lagi berkhutbah buat yang Kristen, fokus terhadap agama Kristen saja. Apa yang isi Alkitab, buat agama Islam fokus terhadap agama Islam aja, nggak usah nyenggol yang lain kan gitu. Jadi stop lah, karena kalian bertanggung jawab besar untuk menciptakan kerukunan antara umat beragama. Abang ada tambahan? Ya sedikit mungkin, intinya jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi, karena menurut kami ini kejadian ini ya sungguh sangat ya mencederai prinsip dasar negara kita ya, pastinya Pancasila. Jadi karena hak menjalankan ibadah kan sudah diatur semua sebenarnya di konstitusi kita, dan kegiatan keagamaan pun sangat dijamin undang-undang dan konstitusi. Jadi sekali lagi mudah-mudahan tidak terjadi lagi kasus-kasus Cidahu Sukabumi lainnya. Oke.